kok malah kita jadi ngomongin sepak bola? Betul. Bapak ini mau ngaduin siapa, Bapak Denny ini? Kita tuh ngapain ngomongin sepak bola? Iya, kenapa? Udah pasti udah nggak maju. Ngapain? Iya, kalau kita ngomong sepak bola itu cuman hanya apa ya? Hanya Pride. Bukan pride, hanya sakit yang akan kita dapatkan. Udahlah, udah susah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Negeri Prancis, negeri passion, tempat lahir para turis. Salah, bukan para turis, tempat lahir Napoleon. Para turis, borong kercis, untuk menonton sepak bola show ada Italia. Itu bukan sih liriknya. Udah lagu lama banget sih soalnya itu. Mudah-mudahan hari ini nggak ada yang mau ngadu. Udah mau beres, mau pulang nih. Jumat terus. Wah. Pak. Saya mau mengadu, Pak. Oh, Bapak mau mengadu? Iya. Aduh, udah kasih Bapak udah sepuh gini. Loh, kok jadi Bapak yang mengadu? Enggak, Bapak mengadu. Barusan Bapak. Iya, saya sih ngadu sih ada sepuh barusan, gini. Aduh, Bapak udah kecil. Berarti Bapak yang mengadu ke saya. Bapak? Enggak dong. Iya, mau mengadu, Pak. Bapak mau mengadu. Iya. Ngadu tentang apa, Pak? Begini, Pak. Begini. Begitu. Bukan begini, begitu lirik lagu. Begini, Pak. Jadi saya tuh punya tetangga. Sebentar. Jangan langsung masuk ke tetangga. Saya kan belum tahu Bapak ini siapa. Iya, mungkin saya akan perkenalkan dulu, Pak. Iya. Saya namanya Denny, Pak. Denny. Iya. Tolong di aja, Pak. Denny. Ini Denny siapa namanya, Pak? Di BAP ini, Pak. Oh enggak, kita masukin data karena kalau di plus 26 itu ada orang masuk negara kami, langsung masuk ke bagian imigrasi udah langsung ke data semua. Oh, iya. Coba, Denny siapa? Denny Chandra, Pak. Chandra. Oh iya bener. Udah ada. Anak Universitas Katolik Parahyangan. Wah, betul. Bener ya. Betul, Pak. Jurusan Betul. Hubungan Internasional. Iya, betul. FISIP tuh punya grup dulu namanya Padiangan Project. Iya. Itu saya itu. Itu saya. Itu Bapak? Iya. Yang ada lumpia. Nah, itu pop. Itu yang saya ciptakan. Oh, itu Bapak menciptakan. Sombong ya? Enggak sombong. Enggak sombong, saya menciptakan. Jadi kalau Anda ingin berguna untuk orang yang lain, Anda menciptakan juga generasi di bawahnya itu lebih baik daripada kita sendiri. Ada Project P, ada Project Pop. Nah, Project Pop saya yang buat. Begitu. Oh, Bapaknya Project P. Saya Project P-nya. Begitu. Sama lagu yang opening saya tadi, Pak ya? Iya, itu. Semua menjerit. Iya, itu betul itu. Itu lagu sepak bola itu 98, 96-nya saya Cop dan Hayden itu Close to Heaven itu sampai sekarang semua lagu-lagunya saya ini masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Kebayang nggak 98 sekarang udah 2002. Berarti itu karena lirik Bapak bagus? Bukan masalah lirik atau apa ya. Berarti ada yang harus dipertanyakan. Apa itu, Pak? Indonesia ini maju atau enggak? Itu sebenarnya. Oh gitu. Oh no, saya kan kita mah negara plus 26. Betul. Tapi saya nggak tahu kalau di tetangga gimana. Saya orangnya orang optimis. Jadi kadang-kadang ya kayak misalnya sepak bola. Gitu. Iya. Itu dari tahun 298 itu kok Nugraha Besu sudah bahwa kita akan ke pentas dunia. Ya, sudah optimis. Katanya mau optimis. Ya. Tahun 2022 ya sekarang kita dapat sih ya, walaupun karena tuan rumah. Kalau Piala Dunia sih enggak. Baik, Piala Dunia enggak. Masih jauh kalau Masih Piala jauh. Dunia itu. Karena memang tidak ada yang namanya progres. Emang dari progresnya yang Bapak lihat? Sekarang ini lebih banyak kita tuh tidak membawa yang pemain-pemain muda. Jadi kompetisi usia dini itu sangat penting. Oh, jadi pendidikan dari usia dininya Betul. kurang. Salah satunya itu. Bapak nih, kok malah kita jadi ngomongin sepak bola? Iya, betul. Bapak nih mau ngaduin siapa, Bapak Denny ini? Kita tuh ngapain ngomongin sepak bola? Iya, kenapa? Udah pasti udah nggak maju. Ngapain? Iya, kalau kita ngomong sepak bola itu cuman hanya apa ya? Hanya Pride. Bukan pride. Hanya sakit yang akan kita dapatkan. Udahlah, udah susah. Naturalisasi. Hanya untuk menjadi juara, Anda membawa orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai ya ininya lah ke budaya-budaya lokal. Kepemilikannya lah, Iya. sense of belonging-nya terhadap Indonesia. Betul. Kalau gitu kan di dadanya tuh kalau Garuda tuh bener-bener Garuda gitu yang ada.
Ini mau baru berapa tahun di sini udah tiba-tiba harus mau ini. Ya, itu kan bukan masuknya ke profesional. Emang berduit kalau Duit itu. kerja lah gitu. Kerja. Ya nggak Pak, apa-apa. itu ngapain kok kita ngomongin bola lagi nih? Oh iya, ini jangan maksud- bola. Makanya ngapain nyakitin hati kita? Iya, Karena sepak, kan tahu sendiri kalau sepak bola kan prestasinya juga gitu-gitu. Iya, Walaupun sulit sekarang untuk- dengan STY ini, iya, Sintayong. ini kita punya harapan lah ke depannya. Mm-mm, Karena generasi-generasi sekarang dia kan tahu tuh dari awal seperti apa. Jadi ada runtut. Jadi kayak gitu. Benar. Nah, saya tuh mau melaporkan Sintayong. Dari tadi Bapak Denny dari tadi. Makanya Bapak ini jangan ngomongin Iya, iya. sepak bola. Capek ngomongin sepak Iya, iya. bola Bapak. Nyakitin, nggak akan maju Betul, kan, iya, iya. gitu. Selama yang mengurusnya bukan dari orang-orang sepak bola, Iya, gitu. betul itu. Ini jadi saya tuh mau melaporkan Sintayong. Kok Bapak ngelaporin Sintayong? Sintayong ya. Jangan ngelaporin Sintayong. Sintayong baik Pak, habis neraktir Iya, betul. jadwal lapangan yang lupa di booking. Iya betul. Iya. Ya, Kok ya jadi bukan Sintayong. Saya tuh punya tetangga. Nah, Namanya boleh ditulis Pak? sangat boleh. Namanya Sujarwo Pak. Sujarwo. Berarti Bapak ini mau melaporkan tetangga. Betul. Yang Sujarwo. namanya Sujarwo. Oke, ini dia anggota band Naif. Bukan. Oh, bukan, beda Jarwo ya. Beda. Jarwo ya. Ini Sujarwo. Sujarwo ini. Sujarwo. Jadi dia itu, jadi begini Pak, boleh saya cerita sedikit Pak? boleh. Ya kok boleh sih Pak? Boleh dong. Ya jadi saya cerita. dong. Masa saya bilang nggak boleh? Iya. Kalau nggak boleh, Bapak ntar jadi Begini nggak Pak, cerita. jadi ceritanya begini Pak. Mm-mm. Saya tuh bertetangga dengan dia. Itu saya punya pohon mangga. Saya pernah dengerin. Iya. Iya. Jadi Bapak saya punya pohon mangga. Punya pohon mangga. Ah. Terus kan tinggi tuh pohon mangga, Oke, lebat. betul. Nah, beberapa buahnya itu masuk ke tempat dia, Oh, rantingnya ada yang Rantingnya. menjulang ke sebelah gitu. ke tempatnya dia. Heeh. Rumah saya itu jaraknya 8 rumah dari rumahnya dia. Jadi kemungkinannya ada banyak nih, Bapak nih kaya banget. Rumahnya lebar panjang gitu Enggak, kan. itu tetangga-tetangga. Tetapi memang pohon si itu tuh saya bikin waktu dulu si pohon mangganya sendiri, itu tuh memang agak panjang. Pohon mangganya agak Dari panjang. Sukabumi. Saya ambil dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya, Di Sukabumi udah dioprek dulu. diurut. Oh, udah diurut dulu. Diurut, set, Dipanjangin. panjangin. Itulah merambat 8 Ya. rumah. Itu merambat pohon mangganya di kabel telepon atas itu. Ya, jadi emang ya begitu ya karena bibitnya kan dari sana. Bibitnya dari sana, Hasil dari Sukabumi. dari iya. Jadi 2 yang saya bawa tuh. Yang satu yang dari Maurut itu diurut sama dia jadi panjang. Jadi panjang, yang satu Yang lagi. satu lagi kecil, justru dia nggak kemana-mana, nggak tumbuh. Kok bisa gitu? Diurut sama Mairit. Jadi dia Kebalikan ya. Kebalikan. Jadi nggak akan irit, jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak kemana-mana di situ. Di situ Bapak aja. mah bisa aja. Iya. Bercanda aja. Ini yang jadi permasalahan. Pak. Si mangganya itu sebenarnya saya udah relakan ke dia. Jadi dia mau ambil. Silakan. Nah, itu Pak yang jadi permasalahan. Ketika dia mau ngambil itu, saya bilang, mangga. Dia marah-marah. Kan saya udah ngasih sebenarnya, Pak. Mangga. Mangga. Pak Denny, ini mangganya. Diambil sama Diambil sama saya ya. Mangga. Iya mangga. Iya, mangga. Iya, ini mangga yang saya ambil. Iya, mangga. Makanya sejak itu, si Pak Jarwo ketika mengambil Bapak kenapa kalau kan ini mangganya saya ambil? Iya boleh, silakan. Ya kan mangga juga sama. Mangga tuh kan artinya dalam bahasa Sunda tuh silakan. Mangga itu Dari justru mana sopan. jalannya mangga jadi silakan, Pak? Loh, mangga dalam bahasa Sunda itu silakan. Mangga silakan. Berarti kalau bisa permisi, mangga. Iya. Gitu. Mangga. Besok-besok Bapak lihat permisi, rambutan. Saya boleh dong. Itu kalau itu buah-buahan. Lah ini mangganya. Coba Anda lihat yang di kamus bahasa Sunda, terbitan. Aduh. Ya itu terbitan siapa, ada Pak? itu arti kata mangga di Google Five aja. Coba lihat. Kalau di Google mangga tuh artinya bahasa Jangan di Sunda. Google Pak. Jangan bawa-bawa angka 5, Pak. Sekarang Iya, angka iya, 5 lagi rame, Pak. Oh iya itu. Iya, lagi rame angka 5, Pak. Ada perkumpulan, ada nama 5-nya. Apa, Pak? Itu yang dipukulin di jalan itu dia. Saya udah berusaha setipis mungkin. Iya, iya. Sama Bapak diceburin. Tapi- saya lihat viral di negara Betul. tetangga itu, Pak. Itu tadi walaupun bagaimana itu arogansi di jalanan itu jangan sampai terjadi. Ya, betul nggak? Iya.
Jangan sampai tersinggung. Ya. Gini, sebelum kita lebih jauh. Iya. Kan enggak, siapapun juga dia, kalau dia salah, kita harus ngomong itu dia salah. Betul. Bukan berarti kita membenci orangnya, kita membenci tindakannya. What they do, bukan who they Iya, are. betul. Itu untuk menyadarkan sebagai warga negara yang baik ya kita harus saling menyadarkan. Introspeksi Betul. secara teori, secara prakteknya takutnya enggak. Kamu tidak boleh takut kepada siapapun. Kamu hanya takut kepada yang di atas. Kepada Tuhanlah kamu pada takut. Karena apa? Ya karena apa? Karena Tuhanlah yang memberi kamu rezeki. Jadi kamu jangan ngerasa kalau misalnya kamu kerja di saya, terus saya yang ngasih itu berarti kamu melebih-lebihkan saya. Enggak, memang sudah rezekinya kamu. Cuman lewat saya misalnya. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Katakan, karena dengan kejujuran itu akan menyelamatkan hidup kamu. Katakanlah. Iya. Katakan sejujurnya. Apa mungkin kamu dipukul? Karena nggak ngasih jalan di bahu jalan. Ya itulah jadi permasalahan arogansi. Iya, saya di tetangga itu saya lihat, Pak. Tetangga. Itu yang jadi masalah juga mungkin terbawa oleh plat nomor dia itu. Terbawa plat nomor. Plat nomornya. Karena plat nomornya kan khusus. Kalau orang-orang yang itu merasa lebih, ya sekarang kalau misalnya Anda lihat juga di jalanan itu banyak sekali yang namanya mobil-mobil yang sebenarnya preman tetapi udah pakai gaya-gaya polisi lah yang. Oh, mobil sipil. Sipil tapi pakai sirine. Kalau mobil preman kayak kesannya ini banget, itu bahasanya anak sekarang nggak paham. Iya benar ya. Pakai baju mobil preman itu kan mobil sipil maksudnya. Nggak hype ya itu ya. Iya. Nggak hype. Iya. Itu kan yang kayak seperti itu juga. Itu kan karena merasa diri mendapatkan ya namanya di jalan apa lebih superior. Padahal seharusnya siapapun juga ya di jalan seharusnya mendapatkan hak yang sama. Orang dibayar STNK juga, pajak juga sama ya seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya tata tertib, sopan santun di jalan itu kembali lagi ke masalah adab. Karena adab itu adalah yang utama. Banyak orang-orang pintar tetapi tidak beradab. Sementara kita yang kedua itu Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak dosen mau nanya. Saya mau nanya Boris Thompson NPM-nya 2006-200-113 Pak ya. NRP-nya. Iya, NRP-nya. Pak, kan tadi kita bahas mangga ya. Iya, mangga itu. Balik lagi ke mangga nih sekarang. Jauh banget muternya dari plat khusus mobil preman ke mangga nih, Pak. Ini ada hubungannya dengan mobil masalahnya. Oh, ada hubungannya? Iya. Apa hubungannya? Jadi mangga yang diambil sama dia itu sebenarnya saya sudah relakan. Mangga silakan. Mangga. Tapi di mangganya ada platnya RFH. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini saya kasih. Pak Jarwo malah ngelukis. Lukisan-lukisan Jepang itu. Lukisan Jepang? Yang mangga itu. Manga itu mangap. Ya itu dia. Akhirnya malah melukis dia karena dia nggak ngerti. Dia banyak nggak ngerti. Dia tuh orang kaya. Pak Jarwo nih. Tapi bodoh. Mohon maaf, sebelumnya kan saya harus menanya nih. Atas dasar apa kok Bapak bisa berkata seperti itu sebagai tetangganya? Itu kalau misalnya Anda mengutamakan emosi dibanding dengan rasio yang ada dalam diri Anda, naluri, itu udah namanya disebutlah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu bukan orang-orang yang dia nilainya IPK-nya gitu. Bukan. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mengerti bagaimana menempatkan dirinya di suatu tempat atau kejadian dalam waktu tertentu. Bahasanya keren banget, Bapak. Saya ngomong apa barusan? Bapak ngomong apa barusan? Bapak. Saya juga bingung. Jadi dia tuh orang kaya, Pak. Pak Jarwo nih. Pak Jarwo nih orang kaya. Mobilnya tuh banyak. Mobilnya banyak. Tapi Bapak tahu sendiri, itu tidak ada garasinya. Jadi dia sembarangan parkir di tempat-tempat. Aduh. Jadi maksud Bapak nih, Pak Jarwo ini adalah dia rumahnya satu segitu, tapi mobilnya lebih dari banyak. 2, lebih dari 3 gitu. Dan itu sudah sangat mengganggu. Bukan hanya saya, tetapi warga juga. Anda bayangkan, saya pagi-pagi kebelet, mau ke WC kehalangan mobil dia. Pak, sebentar Pak. Harus saya ingat nih. Rumah Bapak dengan dia jaraknya 8 rumah. 8 rumah. Bapak mau ke WC, kehalangan mobilnya Pak Jarwo. Iya. Kok bisa? Karena kan dia, ini kan yang 7 itu kan tetangga semua di sini. Dia kan mobilnya banyak.
Jadi berderet. Berderet mobil. Kayak orang lagi ada kondangan. Iya, kayak seperti itu. Nah, saya mau masuk ke kamar mandi aja susah. Kok bisa sih Pak mobil dia dengan Bisa, kamar mandi bisa. Bapak? Orang kamar mandi saya di luar. Maksudnya Kamar mandi di saya luar? Saya tuh sistemnya kayak jadi saya selalu terkenang dengan ketika saya kuliah kos waktu dulu. Oh, sistem kamar mandi luar. Kamar mandi luar. Bersama Jadi, dengan dengan yang tapi nggak dengan yang lain, dengan keluarga aja. Cuma oh, kamar gitu. mandinya di luar. Di luar konsepnya berarti kamar mandi dulu baru rumah gitu, Pak. Ini yang jadi masalah. Rumah belum ada. Oh, rumah belum ada. Saya hanya punya kamar mandi dengan pohon mangga itu. Jadi emang rumah saya belum ada. Bapak tim ini kali Pak, Bapak tim yang buat ngebangun kali yang dibikin bedeng. Oh, itu bedah muka. Bukan bedah rumah. Bukan, maksudnya Bapak memang jadi Bapak rumahnya itu pohon mangga Pohon mangga sama tempat ini, toilet. Karena saya itu cinta alam. Cinta alam. Iya, bukan cinta Vetivera ya. Saya cinta Iya, alam. iya, Maksudnya cinta alam di sini adalah jadi saya hidup si pohon mangga itu saya buat rumah pohon. Jadi di atas. Di atas. Iya. Dibangun Tadinya rumah sih pohon. sebenarnya kamar mandinya di atas juga. Tapi Langsung nyemplung ke bawah. oh, Jadi kalau saya turun bau. biar Bapak juga yang rugi. Iya. Jadi Bapak pindahin ke bawah. Saya bangun, makanya Bapak di pindahin bawah. ke bawah. Biar saya bisa turun ke Terus bawah. Pak Jarwo tuh marah-marah kenapa? Ya itu karena dia tuh orang nggak ngerti. Orang saya kan yang seneng dengan yang cintanya alam seperti itu. Karena warisan yang terbaik untuk generasi di bawah kita sebenarnya adalah alam ini. Sebenarnya air yang jernih dengan udara yang bersih. Itulah warisan Itu sebenarnya makanya alam itu harus dipelihara. Jangan sampai kalau dia tidak dipelihara itu akan menjadi bencana. Betul. Kembali lagi ke masalah lingkungan hidup. Jadi di sini tuh kenapa saya tinggal di pohon itu saya tidak membangun sebuah yang namanya di tanah itu karena memang tanah peruntukannya sendiri itu sebenarnya bukan untuk perumahan. Aduh. Jadi Pak, kami terima kasih warga mengucapkan kepada Bapak Ya. karena Bapak sebagai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Pak ya. Telah memberikan penyuluhan kepada kami warga-warga di sini untuk cinta terhadap lingkungan. Ya, tapi jangan salah juga. Jangan sampai yang namanya lingkungan hidup, orangnya mati. Jangan gitu juga. Jangan ya. Karena memang harus berbarengan. Kita Bersinergi. itu. Bersinergi, Iya, begitu. jadi manusianya harus merawat Iya. alam, bukan merusak alamnya. Betul. Nah itu Gitu. yang membuat Pak Jarwo itu memang, kalau menurut saya lihat sih, sebenarnya dia itu punya daratista. Jadi cepat marah. Punya apa Pak? Daratista. Apa tuh Daratista. kalau cepat marah itu. Inul. Bukan, Daratista. Adam. Kok Adam Suseno suaminya. Darah tinggi. Darah tinggi, darantista. Iya, darah tinggi. Iya. Setelah diperiksa ke dokter, hasilnya ternyata bukan darah tinggi. Ternyata apa, Pak? Darah kotor. Bapak nih apa sih darah kotor? Enggak, saya lihat. Pak Jarwo nih orangnya kemarin kesini loh ngadu. Iya, makanya saya lihat karena di rumahnya, ternyata banyak darsi. Apa sih darsi? Ya untuk ngebersihin. Iya, untuk ngebersihin. Ya, obat itu. Obat. Ya Iya, ampun. Jadi gitu. gitu. Tapi Bapak selama ini berarti bertetangga dengan Pak Jarwo mah baik-baik aja atau Sebenarnya kalau saya sih baik, Pak Jarwo yang mungkin kurang mengerti. Jadi bercandanya juga apa ya, dia tuh kalau menurut saya levelnya rendah, kurang bisa mengerti apa tetangga gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan saya suka iseng. Iya. Pernah sih Bapak isengnya apa nih? dia tuh marahnya tuh cepat. Marahnya cepet. Jadi kita ketemu di taman, terus ngopi gitu. Terus saya suka iseng kan pagi-pagi. Upil diambilin, saya kasihin di kopinya dia. Terus pas dia rasain, kok asin? Gitu. Asin. Padahal kopi harusnya pahit. Pas lihat banyak ininya, loh marah dari situ. Kayak gitu aja marah. Jadi Pak nih yang mau saya tanyain, harusnya bagaimanakah respon kita ketika kopi kita dimasukin upil terus dirasain asin? Selain marah yang Pak Jarwo tadi, Ya, harusnya gimana? Harusnya kita ke Bogor. Kok ke Bogor? Loh, di Bogor itu banyak asinan. Kita bisa membandingkan di mana asin. Karena beda-beda. Asin itu ada rasanya beda-beda. Manis pun beda-beda.
Asin ada apa aja berarti? Beda, ada asinnya yang misalnya karena asinan. Terus juga ada garam. Garamnya itu macam-macam juga. Ada tergantung dari lautnya, tergantung diambilnya dari mana, tanahnya. Karena tanah-tanah di sekitarnya itu sendiri akan mempengaruhi dari tingkat keasinan untuk si garam itu sendiri. Belum lagi nih manis. Nah, hebatnya Indonesia, kebanyakan kan garam tuh dari lautan. Betul. Bayangkan bahwa kita tuh banyak pantai. Sebenarnya untuk memproduksi garam sendiri sebenarnya bisa. Sehingga garam tidak harus impor. Iya, itu kenapa? Itu yang jadi permasalahan. Kita masih impor. Luar biasa ya kita bercandanya Iya, ya. iya. Dari upil sampai ke impor garam. Ini belum ke minyak goreng nih. Ini belum sampai minyak goreng ya. Belum sampai minyak Padahal goreng. kita kebun sawitnya tuh Luar biasa. Anda bayangkan, siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan migor? Migor, minyak goreng. Minyak goreng. Siapa, Pak? Nggak tahu saya. Saya tanya. Migor itu mie goreng. Karena ada nasgor, nasi goreng. Ketika ketemu dengan migor, berarti mie goreng. Kenapa harus jadi minyak goreng? Kan bisa Ngapain kita ngegoreng minyak, Pak? Iya. Itu yang jadi permasalahan. Ngegoreng mah makanan. Ya. Bahan baku apa? Jangan minyak yang digoreng. Udah minyak. Tapi kan itu ya gimana sih kalau nggak digoreng? Nggak mateng. Bapak yang gimana sih? Saya tadi nanyanya. Anda jangan respon upil. Iya. Ini kenapa sampai ke minyak goreng? Tadi kita nggak ngomongin minyak goreng sebenarnya. Bapak! Anda jangan-jangan ini bukan minyak rambut, minyak goreng nih. Ini minyak rambut. Cuman punya Pak Jarwo. Makanya saya suka marah-marah ini. Sabar. Kok jadi saya yang disabarin? Itu memang harus sabar. Bapak yang disabarin. Jadi gini deh Pak, kalau menurut saya, kayaknya kalau Bapak ngasih laporan pengaduan ke saya, Pak Sujarwo juga ngasih laporan pengaduan ke saya, nanti ada tim dari saya lah menghubungilah. Saya minta sebenarnya ini diselesaikan dengan secara baik-baik, supaya tahu siapa yang salah. Saya minta ini ke pengadilan agama. Kok ke pengadilan agama, Pak? Kan itu pengadilan agama, Bapak kalau biasanya ada kawin cerai. Oh, maksud saya begini, pengadilan tetapi memakai landasan agama. Landasannya agama. Landasannya tetap agama. Dalam mengambil keputusannya. Setiap agama apapun juga kan semuanya tentang kebaikan. Betul. Iya, makanya nanti kalau kita ketemu di situ bukan untuk bertikai, tetapi untuk saling memahami. Itu jangan diartikan pengadilan itu yang sekarang ini kan lebih banyak pertengkaran menghakimi siapa yang benar siapa yang salah. Dan orang-orang sekarang banyak marah-marah karena memang kondisinya juga memang udah sulit nyari pekerjaan. Anda bayangkan yang namanya bonus demografi itu kita sampai dengan tahun 2030 itu kita harus mencapai bonus demografi karena produktivitas dari orang-orang yang pekerjaannya di kita itu paling banyak di seluruh dunia. Paling banyak Pak ya di seluruh dunia. Tetapi kalau lapangan kerjanya kurang, itu bisa menjadi bencana demografi. Itu keadaannya akan membuat masalah-masalah sosial. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah nggak? Enggak. Nah, saya mau tanya Pak, masalah sosial yang tumbuh. Sama kamu, saya juga nggak pernah berpikir. Saya nggak pernah berpikir ke situ. Bapak tadi ngomong itu loh, berarti kan udah kepikiran sama Bapak. Enggak, saya hanya ngomong aja. Oh, ngomong aja. Yang ngomong itu belum tentu berpikir. Benar. Itu kan hasil dari ini resume dari yang saya baca. Begitu. Jauh banget Pak, tadi tuh rencana saya mau nemuin Bapak sama Pak Jarwo. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Saya bisa telepon. Kalau Bapak bisa telepon Pak Jarwo untuk menyelesaikan masalah ini, ngapain datang ke sini ganggu saya main Juma? Saya lupa. Saya lupa kalau saya bisa telepon dia. Makanya begitu ke sini juga saya menyesal. Ngapain saya ke sini gitu. Gitu tadi Bapak tersadarkan seperti itu. Ngapain saya ke sini gitu. Jadi selama tadi kita ngomong bahas PSSI, sepak bola, minyak goreng, asinan. Kita ngomongin itu ya? Iya. Ternyata bisa diselesaikan dengan Bapak bertetangga teleponan. Iya ya, kayak gitu ya. Tapi mereka sebaiknya sih masyarakat kita menonton yang seperti ini. Agar supaya tercerahkan secara pemikiran. Oh, jadi yang dibenahi adalah misalnya dia nonton yang namanya dialog-dialog
atau yang namanya Verbal-verbal. talk show di TV mainstream, Heeh. itu lebih banyak emosinya yang muncul dibanding malahan bukan hanya jadi tidak substantif apa yang dibicarakan, tetapi saling menyerang secara pribadi, Menguras emosi. menguras emosi. Ini Oh. politik-politik di kita ini harus diperbaiki. Oh gitu. Politisi-politisi sekarang ini sebenarnya harusnya memikirkan hal tersebut. Hmm. Jadi kalau politisi, walaupun ilmu politik itu adalah ilmu tentang kekuasaan. Dan daya mempengaruhi orang lain lah. Betul, itu salah satunya untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Mm-mm. Tetapi kekuasaan yang baik itu harus punya berkah. Kekuasaan yang baik harus punya berkah, Pak, ya? Berkah, karena kamu tidak, kalau misalnya berkuasa tetapi kamu tidak punya keberkahannya itu, kamu hanya akan mengimplementasikan apa yang kamu inginkan, bukan yang masyarakat inginkan. Jadi kepentingannya hanya untuk golongan tertentu. Golongan-golongan tertentu. Bukan untuk golongan umum gitu. Itu. Ngerti itu. Ngerti, udah ngerti lah. Aku tuh sedih ngundang Bapak. Kenapa? Saya nggak mengundang, saya yang datang ke sini. Pembahasannya jauh banget. Ini buah mangga yang Bapak aduin. Kenapa kita jadi urusan berpolitik? Dasolen, dasen, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, Pak. Berat itu. Tadi tuh kita ngomong mangga ya? Mangga. Mangga loh, Pak. Iya. Tapi Bapak mau telepon Pak Jarwo? saya bisa selesaikan hubungan saya dengan Pak Jarwo. Mangga. Iya. Sok mangga. Sok mangga. Karena sebenarnya ini masalah-masalah kecil. Hanya yang paling penting adalah menurunkan Masalah kecil. Masalah kecil. Bapak udah tahu itu masalah kecil. Terus ngapain ke sini? hanya tinggal menurunkan ego-ego. Dari sini kan kamu bisa mendapatkan sebuah cerita dari saya, kamu bisa mengambil hikmahnya. Dari Saya apa mah mengambil hikmah, Bapak kenapa nggak mengamalkan, melaksanakan dengan Pak Jarwo? saya akan lakukan setelah saya beritahu, nih hikmah untuk kamu. Nah kalau saya datang ke sini kamu tidak mendapatkan hikmah ini, kamu rugi. Hah? Iya dong. Kok gitu sih berpikirnya? Iya. Hikmah itu penting. Ketika kita bercerita tentang sesuatu, kamu bercerita juga, kita mendapatkan hikmah. Bukan saling mengambil hikmahnya, tetapi satu hikmah. Jadi kita mendapatkan dua hikmah. Lebih kaya jadi. kaya. Bagus. Luar biasa sekali kalau Ini kembali lagi kita ngomong bicara ini. Pak, bentar. Masalah hikmah nih ya. Masalah hikmah. Pak, masalah hikmah. Ini Pak. Ustadz Abdul Somad. Kan dilarang tuh. Dilarang ke Singapura. Ke Singapura. Nah, coba kita jangan ribut dengan masalah itu, tetapi kita mengambil hikmah itu. Yang mana hikmahnya adalah? Hikmahnya adalah kesabaran itu adalah kunci. Jadi ketika Giring Niji ngomong bahwa mimpi itu adalah kunci, salah. Oh, salah. Karena kesabaran itu yang jadi kunci. Jadi kunci kesabaran. Betul. Bapak, Nah Giring nih. Giring kenapa, Pak? Giring kan PSI. Betul, Pak. Kok jadi kegiring-giringan sekarang, Pak? Pak Denny, PSI itu, oh iya ya, PSI. bukan klub sepak bola ya. Itu PSSI. PSSI, iya tadi. PSI beda lagi. Pak Denny, mohon maaf nih sebelumnya nih. Bapak masih banyak waktu luang emang Bapak kayaknya ya. Di rumah Bapak, karena rumahnya mangga doang, Pon, sama toilet. Iya. Kan Jadi- saya hidup dengan alam yang ada seperti itu. Gitu. Udah Pak, tentang alamnya cukup, Cukup. lingkungan hidupnya cukup. Saya justru lagi mau ngomongin masalah arsitektur. Hikmahnya sudah cukup. Saya bertemu dengan Bapak, Jadi kita gini. sama-sama punya 2 hikmah. Arsitektur, Pak. Arsitektur. Jadi di setiap arsitektur yang baik itu adalah tidak boleh merubah atau menjadi hal yang mengganggu lingkungan tersebut. Harusnya dia menjadikan satu bangunan yang memberikan nilai lebih terhadap Lingkungan itu. tersebut. Nah, itu baru Itu arsitektur. arsitek yang betul. Kalau seorang arsitek yang hebat pasti melakukan hal tersebut. Jadi cuma satu bangunan tapi berdampak luas. Berdampak luas. Bukan karena bangunan itu dia jadi mengungkung yang lain. Ya, makanya harus disesuaikan. Kita hidup di mana? Di tropis. Ya harus tropis. Bukannya harus banyak, kacanya juga harus banyak. Itu yang paling penting. Nah, sekarang saya bicara sipil. Sipil. Kayaknya Anda sudah pusing. Baru dapat pelajaran berapa? Bukan cuma saya, warga negara 26 juga pada pusing. Saya nggak heran kalau Pak Jarwo marah sama Bapak. Orang persoalan buah mangga, pasti Bapak membahasnya sampai filosofi Fir'aun nanti, Pak. Anda pernah ini nggak dikasih sama si Edu?
Kok si Edu? Ya, berarti Anda tidak mendapatkan yang namanya, saya pernah. Jadi si edukasi saya tuh banyak sekali. Itu edukasi, Pak. Jangan jadiin si Edu dong. Edukasi itu kata yang edukasi, satu kata itu, Pak. Iya, namanya kebetulan Edu. Iya. Karena Dedi juga pernah ngasih. Ya, Dedi ngasih, Dedi kasih. Iya. Itu Edu ngasih, edukasi. Ya. Iya. Si B juga pernah. B kasih. ya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, itu beda. Ya Iya. sudah, nanti Bapak jadi saya aturkanlah masalahnya ini. Nggak usah, saya tinggal telepon. Anda jangan turut campur masalah saya dengan Pak Jarwo. Apaan? Anda belum tentu. Dengan adanya orang kedua, orang ketiga, itu biasanya setan. Malah akan mengambil yang namanya kesempatan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Biarkan, karena saya sudah dewasa dengan Pak Jarwo, saya bisa menyelesaikannya secara dewasa. Anda jangan lancang menurut saya. Sudahlah, saya bisa menyelesaikannya sendiri ya. Terima kasih. Terus dia pergi lagi. Ya ampun. Besok resign.